Aku tertegun mendengarnya. Suara tangis bayiku semakin kencang. Aku menatapnya sambil tersenyum. Lalu aku mengambil bantal dan menutupkannya ke wajah bayi mungilku. Kemudian menekannya kuat-kuat. Aku menghitung waktu sampai 10 dan suara tangisannya tak lagi terdengar. Aku mengambil bantal yang menutupi wajahnya dan menatap bayiku yang tertidur pulas. Diam tak bergerak. Aku tersenyum. Aku merasa bahagia. Akhirnya aku bisa membuat bayiku terdiam. Tidurlah selamanya, nak. Hamil besar tak menjadikan alasan untuk malas-malasan. Bangun, tuh lihat cucian sudah numpuk. Kasihan si Rafli, celananya sudah habis. Brak! Ibu mertuaku menutup pintu dengan keras setelah keluar dari kamarku. Aku tersentak kaget. Baru saja aku membaringkan tubuh sebentar karena nyeri di pinggang. Sehabis subuh aku sudah sibuk di dapur menyiapkan sarapan untuk semua penghuni rumah. Semakin besar perutku, rasanya semakin sulit aku bergerak. Kata bidan, HPL-ku masih 2 minggu lagi, tapi rasanya aku sudah kepayahan. Ya, aku dan suami masih tinggal bersama dengan ibu mertuaku, adik perempuan suamiku, dan juga anak lelakinya yang berumur 4 tahun. Sedang ayah mertua sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ibu mertuaku tak menyukaiku sejak Mas Bayu membawaku ke rumah ini setelah kami menikah di kampung halamanku di Jawa. Setelah menikah, dia memboyongku ke rumahnya, sebuah daerah terpencil di luar pulau. Aku berharap ibu mertua akan bisa menyukaiku setelah aku hamil dan bakal memberinya cucu. Tetapi perkiraanku salah. Ibu tetap memperlakukanku semena-mena. Juga adik iparku, Yuli. Meski dia tak bekerja, tetapi semua pekerjaan rumah, semuanya aku yang mengerjakan. Termasuk mencuci bajunya. Juga anaknya yang masih suka mengompol. Setiap hari, aku selalu mencuci seember besar cucian kotor. Dan yang terbanyak, tentu saja baju-baju Rafli beserta spray dan selimutnya. Pernah suatu hari aku menegurnya dengan halus. Yul, kalau Rafli masih ngompol, apa nggak lebih baik tidurnya dipakaikan pampers atau dipakaikan perlak, biar kalau ngompol tak mengenai spray dan selimut. Tapi yang kuterima hanyalah caci maki. Berani-beraninya kamu ngatur-ngatur hidup aku. Ingat, kamu itu cuma menantu, hanya numpang di sini. Kamu mau aku laporin ibu? Setelah kejadian itu, akhirnya aku membiarkannya saja. Berkali aku bicara dengan Mas Bayu untuk mengontrak saja dan pisah dengan keluarganya, tetapi berkali pula dia menolaknya. Aku itu anak lelaki satu-satunya. Jangan kau halangi aku untuk berbakti kepada ibuku. Dan adikku itu suaminya meninggalkannya begitu saja. Jadi aku juga yang bertanggung jawab. Kamu itu sebagai istri menurut saja apa kataku. Mas, tapi aku juga istrimu, Mas. Aku juga menjadi tanggung jawabmu. Bahkan seluruh pendapatanmu saja aku tak tahu. Kamu memberikan semuanya kepada ibu. Jika aku ingin sesuatu, aku takut memintanya, Mas. Aku kan juga butuh membeli barang-barang pribadi juga, ucap Lirih. Sudahlah, jangan banyak mengeluh. Toh kamu juga gak pernah kelaparan tinggal di rumah ini. Dan lagi-lagi aku hanya bisa terdiam, pasrah menerima keadaan. Seperti pagi ini, saat melihatku masih berbaring, Mas Bayu menegurku. Betul kata ibu, hamil tak lantas kamu bisa bermalas-malasan. Sudah, bangun saja. Itu cucian sudah nunggu. Aku berangkat kerja dulu. Mas, aku capek sekali. Pinggangku sakit, lagi pula dengan perut sebesar ini, aku kesulitan mengucek baju sebanyak itu. Apa nggak lebih baik cari tukang cuci untuk sementara? Aku memohon belas kasihan suamiku. San, kamu bisa mikir gak sih? Bayar tukang cuci itu berapa? Aku bekerja sendirian, cari duit untuk seluruh keluarga. Kamu seenaknya mau boros-boros. Udah gak usah banyak mengeluh. Iya mas, ucapku dengan tangis tertahan. Aku menyelesaikan seluruh cucian dengan air mata bercucuran. Bukan karena lelah yang membuatku nelangsa, tapi sikap suamiku yang tak mau tahu perasaanku.
Dia selalu mengabaikan diriku. Di matanya hanya ada ibu dan adiknya. Lalu istrinya ini entah ada dalam urutan yang keberapa di hatinya. Terdengar suara tangis Rafli dari dalam rumah saat aku sedang menjemur pakaian. "Santi!" Suara Yuli melengking memanggilku. Meski aku kakak iparnya, dia tak pernah memanggilku Mbak. "Iya Yul," jawabku sambil mendekat. "Tuh Rafli minta susu. Bikinin sana." Matanya tak lepas dari layar televisi yang ditontonnya. "Aku kan masih jemur pakaian Yul, kenapa nggak kamu bikinin? Tanggung, lagi bagus filmnya," ucap sambil bersungut. Aku melangkah ke dapur membuatkan susu untuk Rafli. Seketika dia terdiam saat aku menyodorkan segelas susu. Baru saja hendak melanjutkan pekerjaan yang tertunda, terdengar suara ibu berteriak dari ruang tamu. "Santi!" "Iya Bu, aku datang dengan tergopoh." "Apa-apaan ini? Rumah berantakan begini kamu ngapain saja? Dasar pemalas." "Itu Rafli yang menumpahkan seluruh mainan Bu. Saya masih menjemur baju. Setelah selesai nanti saya bereskan," ucapku sambil menyeka keringat yang bercucuran. "Dasar lelet, kerja gini saja gak becus." Aku hanya bisa terdiam sambil mengambil sapu dan mulai membereskan seisi rumah. Sedang adik iparku tak hanya tertawa melihatku. "Duh Gusti, kuatkanlah hamba." "Mas, perutku sakit sekali," ucapku membangunkan suamiku. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. "Masih malam, besok pagi saja," ucapnya sambil menarik selimut. "Mas, sakit. Aku sepertinya mau melahirkan." Aku meringis menahan sakit. "Ya, aku cuci muka dulu." Mas Bayu bangun dengan wajah yang cemberut. Kami berdua bergegas menuju rumah bidan dengan mengendarai sepeda motor. Berkali aku meringis memegang perutku. Beberapa jam kemudian setelah melalui perjuangan yang berat, lahirlah seorang bayi perempuan yang cantik. Aku menangis melihatnya, sangat bahagia. Keesokan harinya Mas Bayu sudah membawaku pulang. Katanya semakin lama di rumah bidan, biayanya semakin membengkak. Ibu dan Juli tak menjengukku sama sekali, meski rumah bidan dekat dengan rumah. Juga setelah sampai di rumah, mereka hanya melihat bayiku tanpa berkeinginan untuk menggendongnya. Aku mengabarkan pada orang tuaku bahwa aku sudah melahirkan. Tetapi karena jarak yang sangat jauh, mereka belum bisa menjengukku. Ibu mendoakanku sambil menangis dan memintaku untuk bersabar. Aku tak pernah menceritakan semua perlakuan keluarga Mas Bayu, karena aku tak ingin membuat mereka bersedih. Aku sangat bingung dengan keadaanku sekarang. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan dengan bayiku. Semua aku lakukan sendiri, bahkan sudah beberapa hari ini aku tak berani memandikannya. Aku hanya mengelapnya dengan handuk hangat. Terkadang aku menangis sendiri menahan bekas jahitan yang terasa nyeri. Tak hanya merawat bayiku, namun masih harus mencuci baju sendiri dan tugas membersihkan rumah, dan masih harus aku yang melakukan. "Bu, tolong titip Sinta sebentar ya, saya mau mandi," ucapku pada ibu sore itu. Dan hanya itu jawabannya. Belum selesai aku mandi terdengar tangisan Sinta, bayiku. Suaranya melengking membuatku terburu-buru keluar kamar mandi. Kudapati bayiku sendirian di kamar, sedangkan ibu sedang asik makan bersama adik iparku. "Bu, kok Sinta nangis?" tanyaku. "Kamu sih mandi saja lama, males aku harus gendong-gendong bayi." Ya Allah, aku gak tahu lagi harus gimana. Aku gendong Sinta dan aku susui. Tak beberapa lama, dia terlelap. Tapi setelah menyusui, perutku terasa sangat lapar. Dan segera aku menuju meja makan. Dan baru saja membuka penutup makanan, suara ibu mengagetkanku. "Makan terus, sudah berapa kali? Tahu diri dong, sudah gak kerja, numpang, makan saja kerjaannya," ucap ibu sambil menatapku tajam. "Saya lapar Bu, habis nyusuin Sinta rasanya lapar sekali," jawabanku dengan suara memelas. "Nasi tinggal dikit, itu jatah suamimu. Minum air yang banyak kalau lapar."
Aku hanya terdiam, mengambil segelas air, meminumnya lalu kembali ke kamar. Malamnya Sinta sering menangis. Dia menolak aku susui. Aku bingung harus berbuat apa, apalagi saat Mas Bayu memarahiku. Kamu bejus gak sih ngasuh anak? Dari tadi nangis terus. Aku kan mau istirahat, juga kata ibu. Seharian ini kamu malas sekali tak melakukan pekerjaan apapun selain makan dan tidur saja. Aku tak tahan lagi mendengarnya. Ya Allah, Mas, rumah tangga macam apa ini? Aku hanya ingin sekali saja, Mas. Kau membelaku sebagai istrimu, aku lelah, Mas. Mengurus sendirian Sinta, aku bingung. Ibumu sekali saja tak pernah membantuku meski hanya menggendong Sinta. Meski beliau tak menyukaiku, tapi bayi ini cucunya, Mas. Kamu hanya bisa menyalahkanku saja. Aku lelah, Mas. Aku sakit, ucapku sambil terseduh. Dia hanya terdiam melihatku menangis. Semakin malam, tangis Sinta semakin menjadi. Tak ada yang peduli padanya. Sinta tak mau aku susui, tubuhnya meronta. Mas Bayu terbangun dari tidurnya dan melangkah keluar sambil bersungut. Di luar kamar, dia berpapasan dengan ibu. Tetapi perkataan ibu padanya seperti petir yang menggelegar. Lihat itu istrimu, tak becus mengurus anak. Bayi nangis dari tadi dibiarkan saja. Mengganggu orang tidur saja. Istri tak berguna, begitu buat apa kamu pertahankan? Ceraikan saja. Aku tertegun mendengarnya. Suara tangis bayiku semakin kencang. Aku menatapnya sambil tersenyum. Lalu aku mengambil bantal dan menutupkannya ke wajah bayi mungilku. Kemudian menekannya kuat-kuat. Aku menghitung waktu sampai 10. Dan suara tangisnya tak lagi terdengar. Aku mengambil bantal yang menutupi wajahnya dan menatap bayiku sudah tertidur pulas. Diam tak bergerak. Aku tersenyum. Aku merasa bahagia. Akhirnya aku bisa membuat bayiku terdiam. Tidurlah selamanya, Nak.